And that girl in the corner with the scarlet legs, and while you're watching, you may think that she doesn't match. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Silvi Seprianela. Saya mahasiswi dari Setikes Bina Putra Banjar semester 6. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir pada hari ini untuk bersilaturahmi sekaligus sharing. Ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman terkait dengan pola hidup bersih dan sehat. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum apa itu perilaku hidup bersih dan sehat? Belum. Oke, di sini saya akan memaparkan mengenai apa itu pola hidup bersih dan sehat, manfaatnya, serta kegiatan-kegiatan yang buruk yang menyebabkan pola hidup yang tidak sehat, serta cara menangani pola hidup yang sehat itu seperti apa. Jadi teman-teman, di poin yang pertama ini kita akan membahas mengenai apa itu pola hidup sehat. Jadi pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan dari berbagai faktor tertentu, misalkan dari makanan, dari olahraga, dan dari cara berpikir positif. Jadi pola hidup adalah cara hidup yang nantinya akan menyeimbangkan dan mengharmoniskan dari seluruh aspek kehidupan kita. Jadi selain dari dengan mengonsumsi makanan yang sehat, makanan yang bergizi, terus olahraga yang teratur, ternyata pola hidup ini juga harus didukung dengan cara berpikir dan bersikap secara positif yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan kita dalam sehari-hari. Gitu. Jadi teman-teman, makanan yang sehat itu dan bergizi adalah makanan yang sesuai dengan standar gizi. Gitu. Nah, selain makanan, olahraga juga menentukan tingkat kesehatan kita. Karena biasanya orang yang berolahraga itu mereka cenderung memiliki tubuh yang lebih sehat. Gitu. Mereka jarang terkena penyakit-penyakit. Gitu. Nah, dari beberapa manfaat dari olahraga itu dapat memperlancar aliran darah kita ke otak yang nantinya kita dapat meningkatkan daya pikir kita. Selain itu, metabolisme dan regenerasi sel-sel di dalam tubuh kita itu akan secara lebih cepat sehingga kita menjadi lebih awet muda. Jadi kalau kalian teman-teman yang ingin baby face, itu cobalah untuk dengan berolahraga. Suka olahraga nggak teman-teman? Enggak ya? Jarang ya? Kan kalau berbahan sama ya? Itu kayak saya. Nah, selain itu, selain olahraga yang teratur, cara yang cepatnya itu akan menjaga postur tubuh kita agar tetap langsing dan terhindar dari tumpukan lemak dan sumber penyakit ya teman-teman. Kemudian berpikir dan bersikap secara positif itu dalam kehidupan sehari-hari akan mendorong tubuh kita yang nantinya akan melakukan hal-hal yang positif juga gitu. Nah, berpikir positif dapat menenangkan hati kita sehingga kita dapat menentukan keputusan yang lebih objektif. Itu contohnya dalam memilih jenis makanan dan minuman apa yang kita konsumsi gitu. Nah, itu dari poin yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke dalam poin yang kedua. Kedua, itu adalah manfaat pola hidup sehat. Jadi, apabila kita pola hidup sehat ini membantu meningkatkan kualitas hidup kita gitu. Dengan menerapkan pola hidup yang sehat, kita dapat terhindar dari berbagai jenis penyakit. Misalkan, penerapan pola hidup sehat ini dapat mengurangi resiko penyakit jantung, resiko penyakit diabetes, resiko stroke gitu. Nah, teman-teman, jadi selanjutnya adalah makanan yang sehat dan olahraga yang teratur itu dapat meningkatkan massa tulang tubuh kita sampai hingga kita memasuki usia tua gitu. Jadi kita terhindar dari penyakit misalnya osteoporosis dan patah tulang gitu. Nah, pola hidup sehat juga ini dapat berdampak terhadap kesehatan jiwa kita. Kenapa? Sehingga berbagai tugas, pekerjaan maupun masalah dapat kita tuntaskan dengan baik karena pola hidup yang kita terapkan. Misalnya, olahraga yang rutin.
olahraga yang rutin dapat meningkatkan mood dan suasana hati kita gitu, dan sehingga mengurangi gejala kecemasan dan depresi gitu. Ini ada pamflet yang bisa kalian nanti lihat ya. Mohon maaf tadi saya terlambat untuk membagikannya, maka silakan ya. Jadi materi kita itu dibahas secara ringkas di dalam pamflet itu ya teman-teman. Nah, di poin kita akan masuk kepada poin yang ketiga. Di poin yang ketiga ini adalah kita akan membahas mengenai dampak buruk terhadap kesehatan. Jadi kegiatan-kegiatan apa yang dapat membuat dampak buruk terhadap pola hidup sehat kita. Jadi fakta menyebutkan bahwa orang zaman dahulu itu memiliki tubuh yang sehat. Mereka jarang terkena penyakit dan usia mereka jauh lebih panjang dari usia manusia pada saat ini. Gitu. Jadi di zaman modern seperti sekarang ini, orang meninggal pada usia muda itu karena berbagai jenis komplikasi penyakit. Menurut data dari WHO menyebutkan bahwa 7% kematian orang dengan usia yang dini diakibatkan karena berbagai komplikasi, diantaranya penyakit jantung, penyakit stroke, dan penyakit diabetes gitu. Dan separuh dari jumlah itu dikarenakan karena pola makan yang salah. Nah, teman-teman, pola makan yang buruk ini yang memicu timbulnya penyakit degeneratif gitu. Jadi sebenarnya itu beberapa pola makan modern yang kita saat ini itu tidak sesuai dengan pengertian pola hidup sehat gitu. Karena kenapa? Karena antara lain kita tuh terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung banyak karbohidrat, banyak mengandung lemak, terus kurangnya makanan yang berserat, serta kita cenderung memakan makanan yang mengandung banyak sekali pengawet seperti junk food, banyak mengandung penyedap rasa, banyak mengandung pengawet, banyak mengandung pewarna dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang tadi itu, kebiasaan buruk kita itu yang sudah menjadi kebiasaan itu yang berdampak menjadi pola hidup kita itu tidak sehat. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam poin yang keempat. Di dalam poin yang keempat itu kita akan membahas mengenai dampak buruk pola hidup yang tidak sehat pada usia remaja seperti teman-teman. Ini faktor lainnya yang mempunyai dampak buruk terhadap pola hidup tidak sehat selain makanan yang tidak sehat, yaitu pertama, pada faktor lainnya itu dari kecanduan internet. Penyakit ini muncul sejalan dengan perkembangan teknologi internet yang semakin canggih. Jadi biasanya nih para remaja itu mencari sendiri segala informasi yang ditawarkan di internet. Ini terbukti dari tingginya akun di Facebook, Instagram, dan Twitter, dan jaringan-jaringan lainnya yang jumlahnya berjuta-juta. Remaja itu banyak menghabiskan waktu di depan monitor internet untuk mengirim SMS atau chat yang bahkan sampai puluhan sehari. Bener nggak? Bener kan teman-teman? Apalagi kalau ya sosial media kayak kita lah ya, pasti punya teman dekat, apalagi cowok gitu ya. Ya mungkin ada yang sehari 24 jam chattingan atau telepon. Pasti ada kan salah satunya dari teman-teman, bener nggak? Ada nggak yang kayak gitu? Ada ya? Nah, hal itulah yang berdampak buruk sehingga kita menghilangkan konsentrasi dan fokus kita pada kegiatan yang lainnya gitu. Jadi, dan setelah itu dapat membuat mata kita nantinya kalau misalkan lama-lama terus di layar monitor, lama-lama mata kita menjadi lelah yang nantinya akhirnya akan menimbulkan kelainan pada mata kita. Gak mau kan teman-teman? Nah, makanya untuk sekarang bucin boleh ya teman-teman, tapi jangan terlalu berlebihan. HP-nya jangan terus dipantengin 24 jam. Nah, terus selain itu, internet juga itu ditambah lagi dengan HP yang dilengkapi dengan sarana internet itu, sehingga sudah tidak lagi mungkin lepas dari jaringan internet selama 24 jam. Nah, keinginan terus-menerus tersambung dengan internet itu membuat remaja menjadi kecanduan nantinya. Terus yang selanjutnya adalah faktornya dari pengawasan. Ini berhubungan dengan pengawasan orang tua gitu.
gitu. Karena kurangnya pengawasan dari orang tua, ini menimbulkan dampak buruk. Jadi si anak tuh menjadi cepat lelah, kurang tidur, dan masalah untuk membagi waktunya, serta konsentrasi mereka jadi terganggu. Bisa malahan mungkin pelajarannya jadi terganggu, kegiatan-kegiatan lainnya yang positif malah justru ditinggalkan gitu. Nah, itu yang faktor-faktor lainnya yang menyebabkan dampak buruk terhadap pola hidup yang tidak sehat. Dan sekarang kita akan masuk ke yang poin yang kelima. Di sini ada penerapan pola hidup sehat itu seperti apa sih? Gitu. Nah, jadi hal yang dapat kita lakukan adalah seperti menyesuaikan kebiasaan dengan kebutuhan kita. Misalnya pada kebiasaan makan. Jadi makan makanan yang sehat dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup. Melakukan pola hidup sehat ini tidak harus berarti perubahan drastis. Bahkan perubahan drastis itu hampir selalu menyebabkan kegagalan. Jadi untuk memiliki pola makan yang sehat, sebagai remaja nih kita perlu nutrisi lengkap supaya bisa bertumbuh secara optimal, baik dari tinggi badan maupun berat badan. Serta kita mampu nih melakukan berbagai aktivitas. Untuk memperoleh tubuh yang sehat tidak harus dengan pola hidup yang serba mahal. Karena semua itu dapat dilakukan tanpa mengeluarkan biaya yang mahal. Jadi semua itu dapat diperoleh dengan mudah dan murah. Gitu. Hidup sehat itu harus diawali dengan perubahan yang kecil terlebih dahulu. Beberapa hal yang dapat kita lakukan dan ini tuh cukup simpel teman-teman. Gitu. Jadi kita hanya perlu melakukan 3 langkah. Langkah pertama, olahraga. Ini hal termudah untuk dilakukan agar tubuh kita tetap sehat. Jadi pilih jenis olahraga yang kita lakukan itu untuk membantu pembakaran metabolisme di dalam tubuh. Nah, langkah yang kedua adalah melakukan gerakan yang ringan. Gitu. Jadi kita dapat mengurangi berat badan atau berat tubuh tanpa harus melakukan olahraga yang berat. Jika kita belum siap nih untuk melakukan program yang terjadwal, lakukan gerakan ringan terlebih dahulu. Gitu. Nah, langkah yang ketiga adalah makan yang cukup, makan yang gizi, yang seimbang, dan cukup adalah salah satu penunjang untuk hidup sehat. Adapun makanan yang harus ada nih dalam daftar menu, misalkan makan lebih banyak buah-buahan, lebih banyak untuk mengonsumsi sayur mayur gitu, makan makanan yang rendah lemak, serta minimal 8 gelas sehari. Nah, itu mungkin barangkali tentang mengenai apa itu pola hidup bersih dan sehat dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sekarang saya ingin tahu dari teman-teman semuanya terkait apa yang tadi sudah saya paparkan. Saya ingin mengevaluasi teman-teman sejauh mana nih memperhatikan dan menyerap apa yang telah saya sampaikan. Barangkali teman-teman dari mulai mungkin dari sini terkait tadi apa yang saya paparkan, apa yang ditangkap poin-poinnya tadi? Menerapkan pola hidup sehat karena kita sebagai remaja perlu nutrisi supaya bisa berkembang lebih optimal. Iya, betul. Itu tadi kita dibahas di poin yang kelima ya. Oke. Ini nih, apa yang tadi ditangkap dari penjelasan yang tadi? Pola hidup sehat adalah suatu dari gaya hidup yang dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kesehatan. Iya, betul. Oke, yang selanjutnya nih. Tadi poin yang pertama ya yang dibahas ya. Oke, yang ketiga apa yang ditangkap tadi? Dampak buruk Ya. pola hidup tidak sehat khususnya di remaja. Oh, Soalnya iya. non teknologi sekarang semakin canggih, menjadikan remaja sekarang itu Konsentrasinya Ya. jadi lebih banyak di gadget ya, internet, gitu. jadi Iya. kecanduan. Jadi kecanduan, betul sekali. Ya. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hal-hal positifnya bisa diambil dan bisa bermanfaat gitu, dan teman-teman mulai sekarang bagi perubahan untuk lebih produktif lagi gitu untuk kegiatan sehari-harinya, dan barangkali itu yang bisa saya sharingkan ke teman-teman pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan hal-hal positifnya bisa teman-teman ambil dan bisa teman-teman terapkan nantinya di kehidupan sehari-hari
dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa terus bersilaturahmi. Sekian mungkin dari saya, terima kasih. Untuk terakhir kalinya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.